Itu adalah hari musim panas yang mengerikan, jauh melampaui batas kewajaran yang pernah dialami manusia. Udaranya begitu pengap, kental, dan panas, sehingga setiap tarikan nafas terasa seperti menghirup bara api. Keringat bercucuran, sumur-sumur mengering, dan keputusasaan menyelimuti setiap sudut kota. Ketika mereka melihat segumpal awan gelap datang dari kejauhan, mereka merasa sangat bahagia dan bersorak kegirangan. Mereka mengira badai penderitaan ini akan segera berakhir. Mereka membayangkan hujan deras yang menyejukkan dan hembusan angin sejuk yang akan mengembalikan kehidupan. Tetapi ini bukanlah udara sejuk yang mereka tunggu-tunggu dengan penuh harap. Itu hanyalah awal dari hukuman yang sangat mengerikan, sebuah peristiwa mematikan yang Al-Quran sebut sebagai azab pada hari naungan. Akhir yang mengejutkan dan tragis dari penduduk Madian dan Aikah, di mana otak mereka mendidih dari dalam tubuh mereka sendiri. Mereka binasa di bawah awan tersebut, sebuah azab yang jejak fisiknya kini telah diungkap oleh sains modern. Kisah kehancuran ini ternyata bukan sekedar teks kuno. Penemuan sains modern dari temuan para arkeolog terkemuka dunia hingga analisis pakar geologi kini perlahan mulai menyingkap tabir rahasia ribuan tahun ini. Mereka telah menemukan jejak fisik peradaban Madian yang sempat terkubur di padang pasir Arab, memetakan garis patahan gempa bumi yang persis membelah wilayah mereka, hingga menemukan ladang vulkanik purba yang menjadi saksi bisu fenomena hujan api misterius tersebut. Sains dan sejarah kini mengungkap kengerian azab ini secara nyata, dan semua detail mengerikan sekaligus syarat hikmah. Tetapi mengapa hal seburuk ini bisa terjadi? Mengapa Allah menghancurkan mereka saat mereka sedang berkumpul mencari perlindungan di bawah awan? Dan mengapa hukumannya harus begitu dahsyat tanpa menyisakan satu pun dari mereka yang zalim? Jawabannya tertanam dalam kisah Nabi Syu'aib alaihissalam, ayah mertua Nabi Musa alaihissalam, dan dalam perjuangannya yang tak kenal lelah melawan bangsa-bangsa yang moralnya telah rusak parah ini. Sayangnya, bahkan di era modern hari ini, banyak dari kita tanpa sadar melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan bangsa-bangsa yang binasa ini. Ini bukan sekedar dongeng atau kisah masa lalu yang tertinggal di lembaran sejarah kuno. Bangsa-bangsa ini pada hakikatnya sedang berbicara kepada zaman kita dan kepada seluruh umat manusia tentang konsekuensi dari keserakahan. Hari ini kita hidup dalam sistem kapitalis global yang seringkali didasarkan pada keuntungan yang tidak adil dan eksploitasi. Cara berpikir yang berfokus semata-mata pada pengumpulan harta ini secara perlahan namun pasti menjauhkan kita dari hakikat menjadi manusia seutuhnya yang memiliki empati dan nurani. Ini adalah masalah global yang kian membarah, dan dengan teknologi yang berkembang pesat, keserakahan ini menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sejarah selalu berulang. Ada waktu lain dalam sejarah umat manusia ketika hal ini juga terjadi dengan tingkat keparahan yang sama. Sekitar 1700 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, berdirilah Madian, sebuah wilayah strategis yang terletak antara perbatasan Yordania dan Arab Saudi saat ini, membentang subur terutama di sekitar pesisir Teluk Aqabah. Pada saat itu, segala sesuatunya mulai menjadi sangat salah dan melenceng dari fitrah di antara orang-orang. Para elit dan orang kaya yang sudah memiliki segalanya ingin menjadi jauh lebih kaya, sehingga mereka mulai menormalisasi kecurangan dalam perdagangan dan secara terang-terangan merampas hak-hak orang lain. Di pasar-pasar Madian, orang-orang kecil dan pembeli tidak bahagia karena mereka selalu ditipu dengan timbangan yang telah dimanipulasi dan takaran yang tidak adil. Kejujuran dalam berdagang dianggap sebagai kebodohan dan nilai-nilai moral telah dilupakan sepenuhnya. Semua orang hanya memikirkan satu prinsip beracun. Jika saya mengambil lebih dari yang seharusnya dengan cara menipu, itu tetap sebuah kecerdasan dan kemenangan. Mereka berhenti memedulikan keadilan, merugikan kaum papa demi menumpuk emas dan perak.
Padahal Allah Ta'ala telah memberikan begitu banyak berkah, letak geografis yang menguntungkan, dan kekayaan alam yang melimpah kepada semua orang di sana. Meskipun demikian, alih-alih bersyukur, penduduk Madian berubah menjadi bangsa yang penuh dengan orang-orang yang licik, tidak adil, dan kejam. Kehidupan sosial berubah menjadi arena kompetisi di mana semua orang mencoba menyakiti, memeras, atau menipu satu sama lain. Pada masa kegelapan moral inilah, Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya memilih Syuaib alaihissalam di antara mereka sendiri untuk menjadi seorang nabi pembawa peringatan. Beliau memulai misi yang berat untuk menyeru penduduk Madian yang tengah mabuk dalam kekayaan duniawi dan telah melupakan Tuhan pencipta mereka agar kembali kepada jalan kebenaran dan keadilan. Syuaib alaihissalam dikaruniai cara berbicara yang sangat indah, argumentasi yang logis, dan bahasa yang begitu kuat sehingga ia dijuluki oleh para ulama sebagai Khatibul Anbiya, yang berarti sang orator para nabi. Beliau memiliki nasab mulia, berasal dari keluarga Ibrahim alaihissalam, dan namanya dengan penuh kehormatan disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Beliau diutus sebagai nabi tidak hanya untuk satu, melainkan dua komunitas yang membangkang, penduduk Madian dan penduduk Aika. Syuaib alaihissalam adalah sosok yang sangat dekat dengan Tuhannya. Beliau banyak berdoa dan sangat mementingkan hak-hak sesama manusia. Karena keimanan sejati harus tercermin dalam interaksi sosial. Beliau selalu turun langsung ke pasar, memastikan alat timbang itu adil, menegur para pedagang yang curang, dan bekerja keras tanpa lelah untuk mengembalikan tatanan keadilan di antara orang-orang. Pesan lisannya terus menggema di jalanan. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Asy-Syu'ara 181-183. Syuaib alaihissalam menjadi teladan bukan hanya melalui retorika atau kata-katanya yang memukau, tetapi juga dengan tindakannya yang konsisten dan tanpa celah. Salah satu prinsip utama dan syarat mutlak para nabi adalah bahwa mereka mempraktikkan dan hidup dengan nilai-nilai agung yang mereka ajarkan kepada orang lain. Syuaib alaihissalam berkata dengan penuh ketulusan dari lubuk hatinya, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah." Surat Hud 88. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya ketulusan, kerendahan hati, dan niat yang murni dalam memberikan nasihat, bukan untuk mencari kekuasaan. Allah selalu memuji mereka yang bertindak dengan tulus, tetapi Dia mencela dengan keras mereka yang munafik dan bertindak sebaliknya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Surat Al-Baqarah 44. Nabi Syuaib diutus tidak hanya untuk penduduk Madian, tetapi juga membawa beban ganda sebagai pemberi peringatan kepada kelompok lain yang berdekatan di wilayah tersebut, yaitu penduduk Aikah. Kedua komunitas ini hidup makmur karena wilayah mereka dilalui oleh jalur persimpangan perdagangan internasional yang sibuk, sehingga urat nadi perekonomian dan sumber pendapatan utama mereka adalah perniagaan. Namun, masyarakat ini telah menormalisasi korupsi dan menjadikan pencarian keuntungan yang tidak adil sebagai budaya yang berurat akar. Mereka membalas segala nikmat dan kekayaan yang Allah berikan dengan rasa tidak bersyukur dan memuncak pada kesombongan dan pemberontakan dengan menyembah berhala dan pohon-pohon rimbun, alih-alih menundukkan wajah mereka berterima kasih kepada Sang Pencipta. Seiring kegigihan Syuaib berdakwah, pesan-pesan moralnya mulai tersebar luas. Orang-orang dari daerah pedesaan dan kota-kota sekitar mulai berdatangan ke Madian, tertarik untuk mendengarkan kata-katanya yang menyejukkan jiwa dan mempelajari kebenaran ajaran Tauhid. Tetapi para elit dan orang-orang kafir Madian yang merasa bisnis kotor mereka terancam segera berusaha menghentikan pergerakan ini. Mereka berjaga di perbatasan, menghalangi jalan orang-orang yang datang, dan mengancam mereka dengan kekerasan fisik.
Mereka bahkan berusaha menutup akses dan mencegah siapapun yang ingin mempelajari agama yang benar agar tidak bisa bertemu Syuaib. Lebih jauh lagi, mereka melancarkan perang psikologis, berusaha menanamkan benih keraguan, fitnah, dan kebohongan di hati orang-orang yang sudah beriman dengan harapan licik agar mereka murtad dan berpaling kembali dari kebenaran. Meskipun diintimidasi secara sistematis, Syuaib alaihissalam tidak mundur sejengkal pun. Beliau melanjutkan misinya dengan tegar, sama seperti nabi-nabi pendahulunya. Beliau menyeru kaumnya untuk membuang berhala mereka dan percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, untuk menerima otoritas kenabiannya, untuk mempraktikkan keadilan ekonomi, menghindari kezaliman, dan menghentikan segala bentuk kerusakan yang mereka perbuat di bumi. Beliau memperingatkan mereka akan sejarah kelam umat-umat terdahulu dengan kata-kata yang menggetarkan sanubari. Hai kaumku! Janganlah hendaknya pertentangan dan kebencianmu kepadaku menyebabkan kamu menjadi keras kepala, sehingga kamu ditimpa azab mengerikan seperti yang menimpa kaum Nuh alaihissalam, atau kaum Hud alaihissalam, atau kaum Solih alaihissalam. Dan ingatlah, puing-puing kehancuran kaum Lut alaihissalam tidaklah jauh dari tempat dan waktumu. Beliau tidak hanya mengancam, tetapi juga membuka pintu harapan, mengajak mereka kembali dengan air mata penyesalan. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang nasuha. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang kembali. Namun, terlepas dari semua argumen logis, peringatan keras dan ajakan penuh kasih sayang dari Syuaib, mayoritas dari mereka yang hatinya telah dibutakan oleh harta dan sangat terikat pada kenikmatan kehidupan duniawi, menutup telinga rapat-rapat. Bagi mereka yang hatinya telah terkunci dan menolak untuk memahami, segala bentuk mukjizat dan peringatan ilahi tidak lagi memberikan efek apapun. Penyakit cinta dunia telah mematikan hati nurani mereka. Meskipun demikian, cahaya kebenaran tidak sepenuhnya padam. Masih ada sekelompok kecil di antara kaum pemberontak ini yang dengan berani menentang arus dan menerima pesan kebenaran. Kata-kata Syuaib alaihissalam yang penuh hikmah memiliki dampak yang transformatif, mengubah hati mereka yang mengeras menjadi lembut. Orang-orang beriman ini mulai menyembah Allah semata, membersihkan diri mereka dari kesyirikan. Mereka merombak total cara hidup mereka, menjauhi segala bentuk kebohongan, sumpah palsu dan tipu daya dalam perdagangan mereka, dan memilih untuk tetap jujur serta menjaga takaran, meskipun itu berarti secara matematis mereka akan berpenghasilan lebih sedikit dibanding kompetitor mereka yang curang. Tetapi pola sejarah berulang. Seperti di setiap zaman, jumlah orang mukmin sejati yang rela berkorban demi kebenaran sangatlah sedikit, sementara jumlah orang kafir yang mengikuti hawa nafsu jauh lebih banyak. Para penguasa pasar yang keras kepala menganggap pendapatan yang halal dan bersih itu terlalu sedikit dan memalukan. Mereka meremehkan janji keberkahan dari Allah dan secara terang-terangan mendorong perbuatan licik sebagai standar kesuksesan berbisnis. Kecintaan dan pemujaan mereka pada hal-hal materialistis menarik mereka semakin jauh ke dalam jurang kesesatan, menjauhi jalan Allah yang lurus. Hingga pada suatu hari, dengan penuh kecongkakan dan nada merendahkan, para pemimpin pemberontak ini mendatangi dan berkata kepada nabi mereka, "Hai Syuaib, apakah solatmu dan ibadahmu itu yang menyuruh kamu agar kami harus meninggalkan apa yang selama ini disembah oleh bapak-bapak kami, leluhur kami? Atau apakah agamamu itu berani melarang kami untuk memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta milik kami sendiri? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi bijaksana." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada sarkasme dan ejekan yang sangat menyakitkan, berniat menghina sifat lembut Syuaib. Apa yang sangat memprovokasi mereka adalah komitmen mendalam Syuaib yang tak tergoyahkan terhadap ajaran agamanya, yang kini mencampuri urusan dapur dan dompet mereka.
Solat yang disebutkan di sini mengacu pada ibadah mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang merupakan salah satu bentuk ibadah paling esensial dalam setiap agama ilahi. Meskipun tata cara solatnya mungkin tidak persis seperti gerakan umat Islam saat ini, esensi ketundukan itu telah diwajibkan dengan cara yang berbeda untuk setiap umat sejak zaman Nabi Adam, berfungsi sebagai rem yang menahan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Syuaib alaihissalam terus menanggung hinaan ini dan melanjutkan misinya dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, meskipun ancaman fisik, boikot ekonomi, dan tekanan sosial dari orang-orang kafir semakin menguncak dari hari ke hari. Puncak dari kezoliman mereka terjadi ketika elit kaumnya mengancam secara resmi untuk mengusirnya beserta seluruh pengikutnya yang beriman dari tanah kelahiran mereka, menyita harta mereka, atau bahkan membunuh mereka secara massal jika mereka terus berdakwah. Pada titik kritis itu, Syupadip menyadari bahwa argumen manusiawi sudah habis dan ia menyerahkan nasib mereka sepenuhnya ke tangan keadilan Allah. Para pemimpin aristokrat yang sombong dari Madian itu berkata dengan pongah, "Hai Syuaib, pasti kami akan mengusirmu dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami ini, kecuali jika kamu secara sukarela kembali dan tunduk kepada agama dan tradisi kami." Dengan keteguhan iman yang mengakar kuat bagai gunung, Syuaib alaihissalam menjawab, "Meskipun kami sangat tidak menyukainya, sungguh kami akan mengada-adakan kebohongan yang sangat besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama dan kesesatanmu, sesudah Allah dengan rahmat-Nya menyelamatkan kami darinya. Dan tidaklah mungkin, serta tidak masuk akal, bagi kami untuk kembali kepada kekufuran itu, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendakinya." Surat Al-A'raf 89. Ketika menghadapi perilaku rusak kaumnya yang sudah melampaui batas dan tak bisa lagi dinasihati, Syuaib alaihissalam menyadari bahwa pintu hidayah telah tertutup bagi mereka. Beliau pun menengadahkan tangannya ke langit, berpaling sepenuhnya kepada Tuhannya, dan memanjatkan doa pemisah antara yang hak dan yang batil. "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak dan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Surat Al-A'raf 89. Tetapi para elit dan pemimpin yang sombong dari kaumnya tidak menyadari bahaya dari doa seorang nabi. Mereka justru semakin menantang, menolak pesannya mentah-mentah, dan mengerahkan segala upaya untuk menyesatkan dan mengintimidasi rakyat yang lebih lemah. Mereka mempropagandakan ancaman, "Jika kamu sampai mengikuti ajaran Syuaib, sesungguhnya kamu kalau begitu pasti menjadi orang-orang yang rugi secara ekonomi dan sosial." Surat Al-A'raf 90. Ketika Syuaib alaihissalam melihat bahwa tidak ada lagi secercah harapan yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang keras kepala dan tersesat ini, dia memberikan peringatan pamungkasnya dengan penuh wibawa. "Hai kaumku, berbuatlah sesuka hatimu dan menurut kemampuanmu untuk menentangku. Sesungguhnya aku pun akan terus berbuat pula di atas jalanku. Kelak dalam waktu dekat, kamu akan mengetahui dengan pasti siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya secara tak terbayangkan, dan siapa sesungguhnya yang berdusta selama ini. Dan tunggulah saat kehancuran itu tiba. Sesungguhnya aku pun akan ikut menunggu bersamamu." Surat Hud 93. Kata-kata tegas itu menjadi kata-kata peringatan terakhir yang akan pernah mampir ke telinga mereka. Karena tepat setelah itu, batas waktu dari Allah telah habis, dan azab yang dijanjikan pun datang dengan kecepatan dan kengerian yang tak tertandingi. Kehidupan kota yang hiruk-pikuk oleh keserakahan pasar itu tiba-tiba dihentikan secara mendadak. Penduduk Madian yang tengah tenggelam dalam urusan duniawi mereka tiba-tiba dilanda oleh guncangan bumi yang dahsyat yang datang dari bawah telapak kaki mereka. Tanah terbelah, rumah-rumah batu dan gedung-gedung kemewahan mereka runtuh seketika, dan jalan-jalan yang sebelumnya penuh dengan barang dagangan berubah menjadi tumpukan puing-puing dan debu pekat.
Di tengah kepanikan massal di mana semua orang berlarian tak tahu arah mencari tempat berlindung, guncangan itu kemudian disusul oleh sayhah, sebuah suara pekikan mengguntur dari langit yang luar biasa mengerikan. Suara itu memiliki frekuensi yang begitu ekstrim dan mematikan, menembus gendang telinga dan langsung memecahkan jantung mereka di dalam dada. Begitu kerasnya suara tersebut sehingga orang-orang yang sedang berlari langsung jatuh tersungkur ke tanah, tak bernyawa dimanapun mereka sedang berdiri atau duduk. Bencana ganda, gempa dan suara ini benar-benar menyapu bersih peradaban Madian tanpa sisa. Al-Quran merekam momen akhir yang dramatis ini dengan sangat visual. Kemudian gempa dahsyat menimpa mereka, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang mati bergelimpangan dengan wajah tertelungkup di dalam rumah-rumah megah mereka. Surah Hud 94. Orang-orang yang gemar berbuat zolim dan merampas hak orang lain itu dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Tubuh mereka membeku secara instan dan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka seolah-olah mereka tidak pernah hidup makmur dan tertawa di sana sehari sebelumnya. Surah Hud 94-95. Di tengah kiamat lokal tersebut, Allah tidak melupakan hamba-hambanya yang taat. Syuaib alaihi salam dan sekelompok orang-orang mukmin yang beriman bersamanya diselamatkan secara ajaib oleh rahmat dan campur tangan Allah, dikeluarkan dari area kehancuran dengan selamat. Setelah kehancuran total itu usai, Syuaib berdiri memandangi puing-puing kotanya dan mayat kaumnya, lalu bergumam dengan campuran rasa sedih dan pelepasan tanggung jawab. "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah berusaha sekuat tenaga menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku berulang kali telah memberi nasihat kepadamu agar kalian selamat. Maka sekarang, bagaimana mungkin aku akan bersedih hati menangisi nasib orang-orang yang memilih untuk kafir dan menentang Tuhan?" Surat Al-A'raf, ayat 93. Kehancuran kota Madian yang luluh lantak menjadi monumen peringatan yang mengerikan dalam sejarah peradaban. Sama persis seperti kehancuran tragis bangsa-bangsa masa lalu lainnya yang dengan congkak tidak menaati hukum Allah dan mendustakan utusan-utusannya. Pada akhirnya, setelah babak kehidupan penduduk Madian ditutup secara mengerikan dan dihancurkan oleh guncangan hebat serta suara mematikan, tugas Syuaib belum selesai. Beliau dengan gelar alaihi salam membawa rombongan orang-orang mukmin yang selamat berhijrah menjauhi puing-puing kota menuju ke wilayah tetangga, yaitu Aika. Di sana, tanpa mengenal lelah, beliau kembali melanjutkan estafet dakwahnya, menyeru penduduk baru ini ke jalan agama tauhid yang benar. Aika secara harfiah berarti sebuah wilayah atau tempat yang dipenuhi dengan pepohonan rimbun dan hutan lebat. Berbeda dengan iklim gurun di sekitarnya, kawasan ini sangat subur, bak oasis raksasa. Orang-orang di sana dikenal luas sebagai penduduk Aika, Ashabul Aika, justru karena kesesatan mereka. Mereka menyembah pohon-pohon besar dan rimbun di hutan tersebut yang mereka anggap keramat dan memberikan rezeki. Sementara penduduk Madian lebih dominan tinggal di sebuah tata kota yang terstruktur, penduduk Aikah bermukim memanjang di area lembah yang hijau. Secara bentang geografis, wilayah hutan ini membentang subur dari pesisir Laut Merah hingga mendekati perbatasan pinggiran wilayah Madian kuno. Kedua wilayah ini tidak hidup terisolasi. Terdapat jalinan hubungan perdagangan yang intens dan ikatan perkawinan antar keluarga antara penduduk Madian dan Aika. Dan sama tragisnya seperti kerabat mereka di Madian, penduduk Aikah juga dikaruniai hidup dalam tingkat kekayaan, hasil bumi yang melimpah, dan kenyamanan yang luar biasa. Hutan mereka menyuplai kayu dan buah, sementara rute dagang menyuplai emas. Tetapi semua kenikmatan itu justru membuat mereka buta. Mereka telah berpaling jauh dari kebenaran dan petunjuk ilahi. Syuaib alaihi salam secara khusus juga diutus oleh Allah untuk membimbing dan menyelamatkan mereka dari murkanya. Meskipun mereka hidup berkelimpahan gizi dan harta, penduduk Aikah melakukan dosa-dosa fatal yang berlipat ganda.
Mereka menyekutukan Allah dengan pohon-pohon ciptaannya, mendustakan seruan Nabi mereka secara terang-terangan, dan turut terjangkit penyakit moral yang sama, yakni berbuat curang yang sistematis dalam perdagangan dan menindas dan mengeksploitasi kaum yang lebih lemah. Karakteristik, keangkuhan, dan pola perilaku mereka sebagai sebuah masyarakat benar-benar merupakan salinan identik dari penduduk Madian. Tidak mengherankan, penduduk Aikah juga memilih jalan gelap dengan mendustakan Syuaib alaihi salam. Merasa kuat dengan jumlah dan kekayaan mereka melontarkan ancaman-ancaman pengusiran dan pembunuhan yang sama persis terhadap utusan Allah tersebut. Mereka bertindak sangat irasional, seolah-olah mata dan telinga mereka telah ditutup rapat. Padahal, tragedi kehancuran total Madian baru saja terjadi di depan mata mereka, dan puing-puingnya masih mengepulkan debu. Namun mereka tidak mengambil satupun pelajaran dari kebinasaan tetangga sekaligus kerabat bisnis mereka itu. Orang-orang Aikah dengan rasionalisasi yang keliru justru menyalahkan gempa bumi dan suara dahsyat tersebut sekadar pada pergeseran fenomena alam kebetulan atau karena kemarahan berhala-berhala yang disembah Madian, bukannya menyadari dan merenungi dengan akal sehat bahwa itu adalah bentuk intervensi dan azab langsung dari Allah. Pada akhirnya, setelah segala upaya dakwah ditolak dan batas kesabaran ilahi telah sampai pada ketetapannya, hari yang dijanjikan itu pun tiba menghampiri mereka. Itu dimulai sebagai hari-hari di musim panas yang intensitasnya meningkat secara tidak wajar bagi penduduk lembah Aikah. Sebagai bentuk siksaan psikologis sekaligus fisik, selama 7 hari 7 malam berturut-turut, mereka diuji dan dikurung oleh gelombang panas yang benar-benar tak tertahankan. Udara berhenti bergerak sama sekali. Tidak ada hembusan angin sehalus apapun. Langit kosong tanpa setitik pun awan pelindung. Matahari bersinar sangat terik seperti menembakkan api langsung ke kulit mereka. Ironisnya, bahkan naungan dari pohon-pohon besar dan hutan lebat yang selama ini mereka sembah-sembah dan banggakan sama sekali tidak bisa melindungi tubuh mereka dari suhu yang membakar. Rasa gerah berubah menjadi siksaan. Sumur-sumur yang biasanya melimpah menyusut drastis dan mengering. Sumber-sumber mata air lenyap ditelan retakan bumi kering, dan orang-orang dengan wajah memerah menahan kehausan dan putus asa, berlarian ke sana kemari mencari sedikit saja tetesan air atau tempat yang lebih sejuk. Setelah penderitaan hebat selama seminggu penuh, Be still, my child. There is no comfort here. Have mercy. We are dying of thirst. pada hari ke-8, sebuah gumpalan awan besar dan gelap akhirnya mulai terlihat merayap perlahan di atas langit lembah mereka. Penampakan awan ini sontak memberi ledakan harapan palsu kepada orang-orang yang sudah diambang dehidrasi parah itu. Kita selamat, hujan akhirnya datang. Mereka berteriak histeris kegirangan, saling melambai dan memanggil keluarga serta tetangga mereka untuk segera keluar dari rumah dan berkumpul berdesakan di lapangan terbuka, tepat di bawah naungan raksasa tersebut. Semuanya tanpa kecuali, anak-anak kecil, orang-orang tua yang dipapah, wanita dan pria-pria yang kuat. Semua orang bergegas setengah berlari untuk mengambil posisi berdiri berdesakan di bawah naungan awan gelap itu. Mereka mengadah ke atas, membuka mulut mereka, berharap menemukan kelegaan dan meyakini sepenuh hati bahwa awan gelap dan tebal itu adalah pembawa kabar gembira berupa kesejukan dan hujan deras yang akan mengakhiri siksaan musim panas ini.
Tetapi, bagi sekelompok manusia yang tingkat spiritualnya sudah mati, yang hanya menyembah hal-hal materi, mendewakan alam, dan bergantung pada sebab akibat palsu, Allah akan menunjukkan sebuah demonstrasi kekuasaan absolut, bahwa dialah sang penguasa tunggal yang bebas memutarbalikkan hukum alam semesta kapanpun dengan kehendaknya. Hukum alam tunduk pada titahnya. Sebuah awan memang secara alamiah bisa membawa kesejukan, pelindung matahari jika Allah menghendaki. Awan juga bisa mencurahkan air hujan kehidupan jika Allah menugaskannya demikian. Tetapi jika Allah yang Maha Kuasa memerintahkan awan itu melakukan sebaliknya, maka tak ada yang mustahil. Ingatlah bagaimana sifat dasar api yang membakar bisa menjadi dingin, seperti api raksasa yang tidak sanggup membakar kulit Ibrahim alaihissalam. Karena api tidak membakar semata-mata karena ia memiliki sifat api, tetapi esensinya ia membakar karena Allah senantiasa menyuruhnya untuk membakar pada setiap detiknya. Dan jika saat ini Allah memerintahkan awan mendung tersebut untuk tidak menjatuhkan air, melainkan menumpahkan lautan api di atas kepala mereka, maka awan itu akan mematuhi hal itu seketika, menghujani mereka dengan api mematikan yang bahkan mungkin tidak terlihat pada awalnya, namun memanggang mereka dari dalam. Jadi, bayangan gelap raksasa yang menutupi langit lembah ini sama sekali bukanlah selimut penyelamat mereka, seperti yang mereka sangkakan dengan bodohnya. Itu justru merupakan payung raksasa yang menandai awal dari eksekusi azab ilahi yang sangat teliti. Kemudian mereka ditimpa azab pada hari naungan awan gelap. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang teramat besar. Surat Asy-Syu'ara 189. Betapa puitis, kuat, dan sekaligus mengerikannya pemilihan frasa azab hari naungan, azabu yaumiz zulah, di dalam tata bahasa Al-Quran. Saat seluruh penduduk Aikah telah terkumpul rapi di satu titik, layaknya target yang siap dieksekusi, berdiri dengan wajah penuh harap mengedadah menunggu tetesan air di bawah awan, situasi tiba-tiba berbalik 180 derajat. Sebuah dentuman atau suara gemuruh yang sangat mengerikan dan memekakkan telinga tiba-tiba meledak dari langit di atas mereka. Suaranya sangat dahsyat dan mematikan hingga seolah merobek selaput jantung dan menusuk langsung ke jiwa mereka. Kepanikan seketika mengambil alih. Kemudian, fondasi tanah tempat mereka berpijak mulai berguncang dengan hebatnya. Bumi mengamuk dan terbelah membentuk jurang-jurang menganga, seolah-olah ia merasa jijik dan ingin melemparkan atau menelan orang-orang zolim itu dari atas punggungnya. Jeritan ketakutan dan kepanikan meledak. Semua orang mendorong satu sama lain dan berlari terbirit-birit mencari jalan keluar dari bawah naungan maut itu. Tetapi sudah terlambat. Tidak ada satu inci pun jalan untuk melarikan diri dari jebakan Allah. Pada detik yang sama, perut awan itu robek dan mulai memuntahkan hujan api dan material vulkanik yang sangat panas turun dari langit seperti proyektil mematikan. Awan yang mereka kira akan menyejukkan itu dalam sekejap mengubah udara lembah di bawahnya menjadi semacam oven tertutup atau neraka dunia yang membakar segala sesuatu, termasuk tubuh dan paru-paru mereka. Suhu yang mendadak ekstrim membuat cairan di dalam kepala mereka mendidih. Penduduk Aikah yang dengan keras kepala, congkak, dan terus-menerus menentang kebenaran dan nabi mereka itu akhirnya dieksekusi dan dihancurkan sepenuhnya hingga tak tersisa menjadi debu dan abu. Al-Quran merangkum akhir dari peradaban lembah itu dengan vonis yang sangat jelas dan tegas. Sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar murni orang-orang yang zolim, maka kami membinasakan dan membalas kezoliman mereka. Surat Asy-Syu'ara 176 hingga 177. Bentuk hukuman berlapis ini adalah monumen abadi, tanda tegaknya keadilan Allah di muka bumi. Allah yang Maha melihat
pada akhirnya memberikan pelajaran mematikan yang sangat kuat kepada musuh-musuh iman, yaitu mereka yang tanpa ampun menghina orang-orang beriman yang tak berdaya, mengusir mereka dari hak atas rumah mereka sendiri, dan berniat membunuh para pembawa pesan kebenaran. Di tengah lautan api dan guncangan itu, hanya Syuaib alaihi salam dan kelompok kecil yang teguh beriman kepadanya yang secara ajaib diselamatkan. Mereka dilindungi oleh tabir rahmat Allah yang tak tertembus. Apakah memori kehancuran tragis penduduk Aikah yang terekam jelas dalam Al-Quran ini akan cukup menjadi peringatan dan pelajaran berharga bagi musuh-musuh Allah yang ada saat ini, yang juga mengandalkan kekayaan dan teknologi modern mereka? Saya tidak tahu pasti. Hati yang tertutup seringkali mengabaikan sejarah. Tetapi satu hal yang pasti dan menjadi janji abadi, bagi orang-orang yang dengan tulus beriman, pertolongan dan intervensi Allah selalu berada sangat dekat pada saat-saat paling genting sekalipun. Meskipun tidak ada lagi sosok Nabi yang diutus ke bumi hari ini, fungsi peringatan itu telah diwariskan kepada para ulama yang lurus dan orang-orang saleh yang terus berjalan konsisten mengikuti jejak langkah para rasul. Di sekitar mereka selalu terdapat kelompok-kelompok kecil orang-orang mukmin yang saling menguatkan dan tulus mempertahankan keimanan mereka di tengah gempuran zaman, persis sama seperti dinamika yang terjadi di masa lalu. Meskipun narasi kisah kehancuran ini terjadi ribuan tahun yang lalu di kedalaman gurun kuno, kemajuan sains modern belum sepenuhnya buta terhadap jejaknya. Berbagai penemuan dan penelitian modern dari bidang arkeologi, pemetaan geografi, dan analisis lapisan geologi secara menakjubkan telah memberikan wawasan baru yang mengejutkan, dan penemuan-penemuan ini seolah mengonfirmasi serta membenarkan setting latar belakang fisik dari kisah kaum Madian dan Aikah, seperti yang diceritakan. Kota kuno Madian di Al-Bad. Secara pemetaan geografis, para ahli sejarah dan pakar purbakala dari seluruh dunia sepakat bahwa pusat wilayah peradaban Madian kuno memang terletak memanjang di sisi barat laut semenanjung Arab. Saat ini, jika kita mengunjungi provinsi Tabuk di negara Arab Saudi, kita akan menemukan sebuah kota kecil yang bernama Al-Bad. Yang mengejutkan, di lokasi ini terdapat situs arkeologi yang masif dengan makam-makam monumental yang dipahat langsung di dinding gunung batu. Penduduk setempat yang tinggal di area sana secara turun-temurun sejak zaman kuno menyebut situs purba ini sebagai Mugair Syuaib atau gua-gua peninggalan Syuaib. Berdasarkan ekskavasi dan temuan arkeologis berlapis, strata dan lapisan tanah di kota ini terbukti secara ilmiah telah dihuni secara aktif sejak akhir era zaman perunggu, Late Bronze Age. Sebuah kerangka waktu historis yang sangat presisi dan bertepatan dengan masa puncak kehidupan penduduk Madian kuno yang sezaman dengan Nabi Musa. Jejak patahan gempa bumi yang mematikan. Al-Quran menjelaskan dengan gamblang bahwa peradaban Madian dieksekusi dan dihancurkan oleh kombinasi suara keras yang mengguntur dari langit atau bawah tanah, sayhah, dan guncangan gempa bumi skala tinggi yang dahsyat, rajfah. Sains geologi modern menvalidasi bahaya di wilayah ini. Teluk Aqobah dan seluruh area historis Madian ternyata terletak tepat di atas garis patahan tektonik besar yang sangat aktif dan mematikan, yang dalam ilmu geologi dikenal secara global sebagai The Dead Sea Transform, sistem patahan transformasi laut mati. Data seismologi modern membuktikan bahwa gempa bumi tektonik berskala raksasa yang terjadi akibat pergeseran lempeng di sepanjang patahan ini, pada kenyataannya memang sangat sering didahului atau disertai oleh pelepasan energi berupa suara ledakan atau gemuruh frekuensi rendah dari dasar bumi yang sangat luar biasa keras dan memekakan telinga. Efek suara dan guncangan ini sangat akurat dan persis melukiskan deskripsi fenomena azab sayhah dan rajfah seperti yang tertulis dalam Al-Quran sejak belasan abad lalu. Hipotesis aktivitas vulkanik sebagai azab hari naungan. Untuk penduduk lembah Aikah, instrumen azab dideskripsikan berupa fenomena yang ganjil, kemunculan awan gelap yang kemudian turun perlahan, namun pada akhirnya meneteskan api atau hawa yang menghanguskan.
Secara kajian vulkanologi ilmiah, dataran tinggi di barat laut Arab Saudi yang mengelilingi wilayah tersebut dipenuhi oleh sangat banyak padang gunung berapi purba dan medan lava yang sangat luas. Secara lokal, fenomena geografis ini disebut sebagai ladang harat, seperti harat Wairit. Berdasarkan catatan karakter letusan, sebuah letusan gunung berapi tipe eksplosif sangat sering menyemburkan debu vulkanik dalam jumlah kolosal yang berkumpul membentuk awan abu tebal di atmosfer, pyroclastic cloud atau ash cloud. Dari kejauhan, awan pekat ini sangat persis terlihat layaknya awan mendung penyejuk yang sedang menggulung menutupi sinar matahari. Namun, ketika partikel padat dari awan panas ini turun ke bumi, atau ketika material vulkaniknya seperti bom lava cair dan kerikil pijar berjatuhan karena gravitasi, fenomena alam ini benar-benar menjelma menjadi hujan api mematikan dari langit yang secara instan dapat membakar atau memanggang apapun yang berlindung di bawah naungannya hingga hangus terbakar. Menilik dari pola tingkah laku manusiawi, mayoritas dari populasi dunia yang hidup pada zaman milenial saat ini, secara ironis, terus berada dalam garis pemberontakan moral yang sama, serta dilingkupi kesombongan teknologi. Itulah sebabnya mengapa di zaman modern kita ini juga, sayangnya, kita tidak berhenti melihat kemunculan peristiwa-peristiwa alam destruktif berupa lebih banyak gempa bumi berskala besar, pandemi, badai, dan berbagai bencana alam lainnya yang silih berganti. Bencana-bencana tersebut sama sekali bukan sekedar peristiwa alam atau kebetulan geologis biasa yang hampa makna. Dari kacamata spiritual, ini adalah teguran keras dan peringatan berkala dari Allah agar kita menundukkan kesombongan intelektual kita dan memperbaiki arah moral diri kita sendiri sebelum terlambat. Seruan Syuaib alaihi salam yang diserukan ribuan tahun silam tidak mati ditelan padang pasir atau hanya relevan untuk orang-orang pada zamannya saja. Pesan itu justru membawa beban moral dan pelajaran yang sangat kritis bagi orang-orang, korporasi, dan pemerintah yang hidup dan mengendalikan dunia hari ini juga. Sayangnya, sifat-sifat negatif, tamak dan kejam yang dahulunya hanya secara eksklusif terlihat pada penduduk purba Madian dan Aikah, tanpa kita sadari, justru masih dapat ditemukan bertumbuh subur di banyak sistem masyarakat modern. Fenomena seperti kecurangan massal dan sistemik dalam perdagangan, praktik ketidakadilan ekonomi yang melebarkan jurang si kaya dan si miskin, menyebarkan kerusakan lingkungan massal, korupsi secara harfiah dan maknawi, serta gaya hidup materialistis yang lupa bersyukur kepada Allah atas rezeki, tragisnya, kian sering dilihat, diagungkan, dan diterima sebagai norma bisnis yang wajar atau perilaku yang normal hari ini. Tetapi, seperti yang telah diteladankan dengan air mata dan keringat oleh Syuaib alaihi salam, pesan ilahi itu abadi dan selalu didasarkan pada kejujuran yang tanpa kompromi, pembangunan karakter yang mulia, dan yang paling krusial adalah penyerahan diri secara total dan paripurna kepada kehendak Allah. Itulah landasan mengapa pesannya menembus ruang dan waktu dan tetap sangat berlaku sebagai solusi di abad ini. Orang-orang di zaman sekarang dituntut untuk hidup berdampingan dan bertransaksi dalam pasar perdagangan dengan kejujuran mutlak yang hanya bisa dikendalikan oleh rasa takut dari pengawasan Allah dan nilai-nilai moral absolut yang bersumber dari agama. Mereka yang diberi kekayaan harus bertindak sebagai khalifah atau wakil Allah untuk menjaga ketertiban, keadilan sosial, dan keselarasan alam di bumi, serta sekuat tenaga menghindari upaya mengeksploitasi atau membuat kerusakan padanya. Lebih jauh lagi tentang toleransi tauhid, sebagaimana yang dicontohkan para nabi, bahkan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi kuat namun memilih untuk tidak percaya atau berbeda keyakinan, tidak boleh memaksakan kehendak mereka dan harus secara adil memberi hak bagi orang lain kebebasan untuk mengamalkan keyakinan mereka. Sebab, jika hukum-hukum fundamental keadilan sosial ini dilanggar secara masif dan hukum Allah diabaikan begitu saja demi meraup untung sesaat, nasib tragis bangsa-bangsa masa lalu yang dihancurkan secara mengerikan dari muka bumi bisa dengan mudah terulang atau didatangkan kembali di masa depan kita yang tidak menentu ini. Sebagai penutup, salah satu beban dan tugas paling penting yang dipikul oleh orang-orang beriman masa kini adalah membuktikan kebenaran agama mereka melalui tindakan nyata, yakni dengan menunjukkan keagungan karakter yang baik di ruang publik, menjadi teladan profesional dalam pekerjaan dan bisnis bagi orang lain,
dan berjuang untuk terus hidup berpegang teguh pada jangkar moralitas Al-Quran di tengah arus zaman yang menyesatkan. Kita tidak boleh menjadi pasif. Kita memiliki kewajiban untuk mencegah kezaliman dan memperingatkan orang-orang di sekitar kita dengan hikmah. Seperti yang Al-Quran serukan sebagai resep keselamatan komunal, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang terorganisir, yang dengan tanpa lelah menyeru kepada kebajikan yang universal, menyuruh dengan tegas kepada kebaikan yang ma'ruf, dan proaktif mencegah manusia dari perbuatan mungkar dan korupsi. Dan merekalah satu-satunya golongan orang-orang yang akan beruntung dan selamat. Surat Ali Imran 104. Bantu kami menyuarakan dan menyebarkan pesan peringatan yang sangat penting ini ke lebih banyak telinga dan hati di luar sana. Sukai, bagikan tautan ini kepada keluarga dan kerabat Anda, dan berikan komentar positif pada video ini untuk membantu menyebarkannya lebih luas. Dengan cara kolektif sekecil itu, kita mungkin dapat melampaui batasan fisik, menjangkau layar-layar di sudut-sudut paling terpencil di seluruh penjuru dunia, dan menyentuh bagian terdalam dari hati orang-orang yang mungkin secara fisik tidak akan pernah Anda temui dalam hidup ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah selalu ridho kepada usaha Anda yang kecil, dan semoga perlindungannya senantiasa menaungi kita semua, membentengi kita dari tipu daya musuh-musuhnya yang nyata, dari jebakan bisikan setan yang menyesatkan, dan yang terberat dari semuanya, melindungi kita dari jerat kerakusan hawa nafsu kita sendiri. Amin.